Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah zat padat kali ini kita lanjutkan materi untuk topik getaran gizi. Nanti yang menjadi titik fokusnya adalah bagaimana karakteristik getaran dalam gizi, kemudian menjelaskan getaran simbol pada gizi monoatomik. Sebenarnya juga ada yang diatomik, tapi nanti kita cukup sampai yang monoatomik saja. Itu tinjauannya sudah lumayan kompleks ya. Terus di pendahuluan ini nanti bisa sama baca sendiri. Prinsipnya nanti untuk melihat getaran pada gizi kita pakai prinsipnya pergeseran hukum Hooke. Jadi mengibaratkan gaya antar atom itu adalah seperti gaya pegas, ada konstanta pegasnya juga. Kemudian terjadi getaran di situ. Berarti kita mengadaptasi prinsip getaran pada pegas nanti. Nah ini nanti ada istilah fonon. Fonon sendiri itu adalah eksitasi yang dihasilkan oleh gaya pada atom ini. Coba di sini kalau di bukunya Charles Kittel yang di buku 1 itu ada important elementary excitation in solid, berarti ada energi eksitasi dari sebuah zat padat. Itu bisa berupa elektron, bisa berupa foton, ini berupa gelombang elektromagnetik, bisa berupa fonon, elastic wave atau gelombang elastik dari getaran tadi. Kemudian ada plasmon, collective electron wave, magnetization wave, dan seterusnya kalau nanti sampai mendalami tentang fisika zat padat. Nah, kita fokusnya ada di sini. Di ini fonon. Ini kan seperti lambangnya pegas, jadi nanti prinsipnya kita gunakan elastic wave. Elastic wave. Oke ya, saya balik ke sini lagi. Oke, nah gelombang elastik, pergeseran atom dan fonon. Itu tadi istilah fononnya sudah ya. Kelajuan dengan gelombang longitudinal. Nah, nanti diibaratkan seperti gelombang longitudinal dengan kecepatan rambat kan seperti ini. Kalau sampean ingat pada gelombang nanti kan ada cepat rambat gelombang V sama dengan lambda dikali F. Saya singkirnya tulis ya, tidak bingung. V cepat rambat gelombang ini ya, lambda dikali F. Oke, ini adalah panjang gelombang frekuensi. Nah, cepat rambat gelombang sendiri ini bergantung pada mediumnya. Mediumnya bisa berupa padatan, cair, bisa pada gas, kan gitu. Nah, pada kasus ini, pada cairan misalkan berkerapatan rho, maka nanti kan prinsipnya V itu akar dari modulus kalau di padatan berarti modulus Young, modulus elastisitas per rho ya toh. Kalau di cairan berarti modulus bulk dikali rho kan gitu. Kalau di gas berarti kan ada sendiri nanti. Nah, di mana BS adalah modulus elastik bulk adiabatis ini nah, kalau dia pada cairan itu tadi. Prinsipnya itu tinggal diingat-ingat lagi. Ini tinggal dibaca. Set karakteristiknya, penggunaan konsep makroskopik, konstanta kekakuan. Nah, ini tinggal dibaca-baca saja ya toh. Nah, nanti di gelombang sama ingat-ingat lagi bahwa ada persamaan di gelombang, sama ingat-ingat lagi ada persamaan posisi. Kalau di gelombang kan ada persamaan posisi ya kok. Y sama dengan A sin ya kok omega T plus minus Kx gitu kan. Nah, ini kalau di fisika dasar kan ini ingat apa? Omega frekuensi A molar, frekuensi sudutnya, ini adalah konstanta gelombang. Nah, kita pakai K nanti. K ini nilainya kan apa? 2pi
per lambda. Ingat-ingat omega nilainya 2pi dikali frekuensinya. Ingat-ingat lagi itu dulu. Terus ini di buku ini kecepatan hambatan V panjang gelombang lambda, vektor panjang gelombang 2pi per lambda ya toh. Frekuensi ini lambangnya nu. Ya kayak V. Nu itu ini frekuensi itu bisa dituliskan kayak V gini, nu. Nah, tapi karena nanti daripada teman-teman kesulitan tetap kita tulis sebagai F juga boleh. Ya. Terus kalau V sendiri cepat rambat gelombang. Frekuensi angular omega 2pi dikali nu iki. V ini nu ya toh. Atau nu dikali K itu bisa. Oke ya, nu per K. Semua ini adalah ciri-ciri dan seterusnya itu dibaca. Ini karakteristiknya, modulus elastic book dan kelajuan bunyi pada zat padat. Terus apalagi ini lambda thresholdnya dan seterusnya ini bisa dibaca. Nah kita fokus ke getaran mode pada kisi monoatom. Monoatom berarti terdiri dari satu atom. Pada zat padat yang homogen, transmisi gelombang di bidang pada sumber dapat dituliskan dengan persamaan ini. Persamaan transmisi gelombang. Ya pokoknya kita. Nah kok isi ya apa? Persamaannya nih. Nanti sampean butuh tool lagi untuk analisis ini, prinsipnya yang mungkin di Vismat atau di kalkulus dan di Vismat. Nah, sedikit mengulang ini nanti. Nah, persamaannya U, persamaan simpangannya ini, persamaan posisinya, persamaan posisi pada monoatomik apa? Kisi monoatom. Nanti ada persamaan posisi dilambangkan U ya toh, posisinya ini A eksponensial. Nah eksponensial kan E pangkat apa? I dalam kurung Kx min omega T. I Kx min omega T ini persamaan posisinya. Nah sekarang teman-teman bisa terjemahkan kalau ada pangkat seperti ini itu maknanya apa. Kita lihat di buku zaman dulu sudah tak kasih buku ini toh, kalkulus di kalkulus. Nah saum, buku saum ini masih ingat kan maknanya eksponensial pangkat itu apa? Kita cek di sini di eksponensial logaritma function ini kita cek. Nah maknanya itu E pangkat itu apa? Nah ini E pangkat I theta itu sama dengan cos theta I sin theta. Ini bilangan kompleks di Vismat sana. Berarti maknanya ini, maknanya E ini itu adalah apa? Cos dikali ini tetanya kan. Nah tetanya cos apa? Theta berarti cos Kx min omega T terus ditambah I bilangan imajiner dikali sin theta. Tetanya berarti Kx min omega T. Berarti U ini maknanya A dikali ini E. Wis ya. Ku dileng-eleng pemahaman dasarnya itu. Terus kita cek lagi. Nah, untuk gelombang monokromatik dengan amplitudo A, gelombang vektor K, frekuensi angular omega ini ya penjelasannya ini. Anggap susunan keliniaran atom yang identik. Gambar 51. Nah, sekarang ini yang penting. Ya bawa tak crop bisa ya. Di crop dulu. Nah, ini adalah posisi ilustrasi atom yang saling tak pas dari sini ya. Nah ini posisi atom yang saling berdekatan pada kisi monoatomik. Nah ini adalah posisi state equilibrium. Maksudnya dia posisi setimbang. Gambar yang atas ini posisinya setimbang. Gambar yang atas ini ya, ini posisi setimbang seperti ini. Nah posisi ini dia sudah state of strain ketika ada tegangan regangan. Nah lihat di atom ini posisi setimbang di sini dia bergeser ke sini. Yang ini posisi setimbang di sini dia bergeser ke sini. Ini juga bergeser, ini bergeser dan seterusnya. Nah ini adalah pergeseran
UN nya ini ya, U tadi persamaannya ini UN plus 1 atom plus 1, ini UN min 1 dan seterusnya. Berarti posisi N nya atom ke N itu di sini, dianggap di sini. Ini N plus 1, ini N min 1. Wes, jelas ya. Dari situ nanti baru kita terjemahkan di sini. Nah, terjemahkan bahwa U apa ini? UR itu A eksponensial I KR min omega T. Nah, maksudnya ya apa ini? Maksudnya adalah ini U ke R, simpangan ke R. R-nya adalah notasinya tadi. U ke R. Terus A eksponensial I KR A. Berarti nanti kalau kita transkripsikan di model persamaan, ini kan bisa jadi ini kan, ini U secara umum. Tapi kalau ini ada banyak atom, maka U atom yang ke R, urutan ke R itu nilainya kemisaran. Nah, U atom yang ke R nilainya sama dengan apa? A dikali eksponensial I dalam kurung K konstanta ke R nya dikali. Nah, ini jarak atom normalnya adalah apa tadi? A. Jarak atom normalnya adalah A dikali X nya di sini di persamaan ini. Nah, ini kan X toh. Ini adalah senilai apa? A dikurangi apa? Omega dikali T. Jadi ini berkaitan sama posisi atomnya kita. Nah, percepatan dari pergeseran ini dapat ditunjukkan dengan dari atom R adalah ini. Nah, kalau kita pakai prinsipnya untuk menentukan ini simpangannya, yaitu persamaan simpangannya, maka bisa diturunkan menjadi persamaan apa? Kecepatan dengan turunan dari D UR per DT. Seeling toh, kecepatan turunan dari kalau kita mau turunkan lagi jadi apa? Percepatan, maka dia turun lagi menjadi A dV per dt atau d kuadrat dari UR per dt kuadrat. Ini prinsipnya. Nah, maka di sini diturunkan kuadrat. Kalau diturunkan kuadrat, ini diturunkan 2 kali, berarti jadi apa? Ini eksponensial, turunan eksponensial, ya apa? Turunan eksponensial. Turunan eksponensial rapal ditulokne kene. Cek. Derivatif, ini derivatif dari eksponensial ada di sini. Di gisin tangan logaritma lagi. E pangkat U du per pangkatnya adalah tetap. Berarti nanti di sini kalau kita turunkan ini jadi apa? Ini diturunkan. Jadi ini kan U-nya, pangkatnya itu tadi di sini. Ini U ya toh. Berarti ini pangkatnya, ini tetap E pangkat I KR dikali A min omega T. Tidak apa-apa, balik ini kalkulus atau fismat dulu sebentar. Terus ini diturunkan DU kan, untuk lanjutannya ini DU per DX. DU nya memang ini diturunkan terhadap DT, berarti penurunnya adalah T. Berarti tinggal apa? Min omega saja, karena yang mengandung T adalah yang ini saja, min omega. Nah, berarti ini pada harus ditulis min omega dikali E I K ke R dikali A min omega T. Nah, ini diturunkan lagi, jadi apa? Min omega ininya tetap ya toh, E pangkat I K ke R dikali A min omega T. Turunan dari ini lagi, berarti apa? Min omega, min omega lagi ini loh. Nah, berarti ini jadi omega kuadrat dikali apa? E bagaimana aneh enak ya, aneh kan ada ini saya ini. Nah, berarti ini dikali A ya, jadi ini terus ini dikali A juga ya, berarti ini omega kuadrat A yaitu E dikali I K
K ke R A min omega dikali T. Jadi akan bentuk model seperti ini. Nah, kenapa ini hasilnya kok apa jenenge negatif? Karena ini gayanya kan dibalikan. Berarti ini nanti F-nya bisa kita kasih tanda negatif, yaitu negatif di negatif. Nah, di sini ya, ini A-nya. Nanti kita akan munculkan bahwa gaya pada ini prinsipnya adalah seperti gaya pegas. F ke R-nya karena ini tadi U ke R, nanti F ke R-nya itu sama dengan apa? Kan konstanta pegas. Kan kalau gaya pegas, kalau gaya pegas itu kan F-nya sama dengan K dikali delta X, kan gini. Ini simpangan. Ini adalah konstanta pegas. Nah, konstanta pegas nanti di sini diganti lambangnya jadi apa ini? Di konstanta pegas nanti di sini akan diistilahkan jadi ini mu. Wes ya. Jadi mu. Ini konstanta pegas maksudnya dikali apa? X-nya adalah U ke R. Nah, ini sendiri itu kan menurut Newton apa? M dikali A sama dengan mu dikali U R. A ini sendiri kan tadi ini D kuadrat UR per DT kuadrat. Jadi bisa tulis M dikali apa? D kuadrat UR per DT kuadrat sama dengan mu dikali U ke R. Nah, U ke R-nya kan ini. Nah, itu tadi. Makanya tadi di sini ada FR sama dengan ini. Nah, karena gaya pegas berarti kan mesti negatif. M omega kuadrat dikali UR. Ini tadi bisa ditulis jadi apa? M ane, ini kan A tadi. Ini omega kuadrat, ini persamaannya kan apa? U R sama dengan UR tadi yang di atas ini. Kita UR, maka ini bisa tulis omega kuadrat dikali U R. Karena gayanya negatif, maka ini bisa dituliskan jadi gini kan, min, arahnya selalu gaya pemulih loh, arahnya kan selalu kembali ke posisi semula atau berlawanan dengan gaya penyebabnya. M ini bisa diganti jadi omega kuadrat dikali U R sama dengan mu dikali UR. Sekarang gampang loh. Nah, ini jelas FR nya. Ya. Terus kalau bisa kita terjemahkan kan jadinya begini, bahwa dengan pendekatan hukum Hooke ini tadi yang prinsipnya ya, ini sudah jelas. Terus ini dengan pertimbangan pendekatan hukum gaya atom ke R menjadi ini simpangan ya toh. Nah, ini tidak bisa serta-merta kita tuliskan UR langsung begini, karena ini adalah kita pertimbangkan posisi dari ini tadi. Nah, kalau ini berarti kan dia bergeser sejauh UN, ini bergeser sejauh UN-1 ini. Nah, pergeseran totalnya pada sini itu kan nanti ini toh UR plus 1 min UR min UR. Kok bisa jadi seperti ini gimana? Nah, sekarang kita cek di sini. Gaya pada atom ke R ini, ke N, ke R ini kan ini ada gaya yang ke sana. Ya toh, ada gaya yang F apa ini kan F min gitu aja ya. Terus ini adalah F plus, ada gaya. Berarti kan resultan gaya di sini kan ada apa? Resultan gaya yang ada di sini berarti kan ini harus ditulis sebagai resultan. Ini kalau atomnya tunggal, atom tunggal. Kalau atom tunggal bisa ditulis seperti ini. Tapi karena atomnya ini banyak, kita tinjau dari ini. Di sini tadi ada atom, gitu. Dia ada gaya pegas, sini toh. Nah, di sini ada pergeseran dari posisi. Ini adalah UN. Nah, di sini dia bergeser terhadap sini sebesar apa? Ini tadi di UN plus 1. Ada UN plus 1 di sini. Di sini kan ada atom juga pada kondisi timbang, dia bergeser di sini berarti ada UN plus 1. Di sini juga ada apa tadi? Posisinya jadi di sini, dia di sini ada UN min 1. Maka
di sini ada gaya. Di sini ada gaya pegas, di sini F plus, di sini ada F min. Misalkan berarti resultan gayanya kalau gaya untuk atom seperti ini kan nanti jadi begini. F pada R-nya itu kan F plus dikurangi F min seperti itu. Nah, FR-nya tadi sudah bisa kita breakdown jadi seperti ini, min M omega kuadrat U R sama dengan ini. Atau kita tulis saja dulu gini, tidak apa-apa. Kita tulis saja tetap FR gitu aja, tidak bingung. Tetap ini misalkan FR ini jadi mu konstanta pegasnya dikali F plus kan berarti selisihnya ini kan simpangannya pergeserannya UN plus 1 dikurangi UN dikurangi yang F min nya berarti kan mu dikali delta X nya UN dikurangi UN min 1. Nah ini UN atau UR ya toh, boleh UR istilahnya di sini kita pakai UR tadi ya pakai UR aja biar enggak manut buku itu, biar nanti kalau sampean baca buku itu enggak bingung. Tak samakan dengan buku itu. Ini UR plus 1, ini UR, ini UR, ini UR min 1. Guys ya. Jadi seperti ini toh. Nah, karena kita sederhanakan kan bisa ini. Ini kita keluarkan mu-nya UR plus 1 ya toh. Terus jadi apa? Min iki min UR min 1 min 2 UR. Ini dah. Jadi ini. Guys. Terus ini udah lagi. Ini kalau dikeluarkan satu-satu kan bisa dikeluarkan ini dikurangi ini min UR berarti min 2 UR. UR plus 1 tetap ini min di plus ya ini. Jadi ini plus ya. Plus UR plus 1. Nah ini plus. Bila persamaan 57 dibandingkan persamaan 56 di mau 56 kan ini ya omega dikali UR ini tadi toh. Itu apa nih mau? Ini adalah K-nya, ini tadi A-nya ya tadi, berarti 56 ini berarti ini FR-nya kan sama dengan ini tadi yang sudah kita dapatkan tadi di sini. Nah, sekarang kita substitusikan FR ini tadi nilainya sama dengan ini toh. Sama dengan yang ini tadi. Nah, ini berarti kita bisa tuliskan di sini jadi model persamaan seperti ini. Nah, kita begini ya. Nah, jadi ini kan. Nah, coba jadi ini dia caranya kita masukkan saja. Berarti omega M omega. Nah, tanda negatifnya ini menunjukkan gayanya saja ya. Kalau kita substitusikan dengan ini kan ini sebenarnya juga ada tanda negatifnya, berarti nanti bisa saling menghilangkan. Langsung kita tulis ini sama dengan kan ini hasil substitusi dari dua ini jadi ini mu terus apa lagi UR plus 1 ditambah UR min 1 min 2 UR. Nah ini kalau mau kita cari omeganya berarti kan ini tinggal dibagi ke sana. Omega kuadrat sama dengan mu per apa lagi jenenge M bagi M. Nah ini dibagi UR ya toh, kan pindah ke sini dikali UR plus 1 plus UR min 1 min 2 UR. Nah ini bisa disederhanakan lagi jadi mu per M dalam kurung ini per ini dan UR plus 1 per UR ya toh, terus ditambah UR min 1 per UR ya toh, min 2 UR min 2 UR berarti ini min 2 UR per UR kan gini. Nah ini tadi menjadi seperti ini toh. Nah ini kan jelas. Oh ini tadi berarti minnya dimasukkan ya, ini tadi minnya dimasukkan, ini min gini, ini jadi min omega kuadrat. Nanti biar ini bisa muncul tanda negatifnya. Kalau ini dikeluarkan negatifnya kan jadi
min omega kuadrat min mu per m, ini dikeluarkan negatifnya, ini jadi positif loh 2 karena ini bisa hilang. 2 min UR plus 1 per UR dikurangi UR min 1 per UR. Oke, sini saling menghilangkan, tinggal omega kuadrat sama dengan ini persamaan yang ini tadi. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Ini omega kuadrat sama dengan UM mu konstanta pegas per M dikali 2 min eksponensial I KA, terus dia bagi min eksponensial I KA. Kok iso ngono ya apa? Nah, sekarang kita cek dari masing-masing tadi. Berarti UR plus 1 persamaan UR itu tadi kan nilainya apa? A dikali eksponensial dari I KR A min apa? Omega T kan ini. Oh ya, sedangkan kalau plus 1 berarti nanti UR plus 1 KR plus 1 kan gitu. Tinggal diganti-ganti aja. Berarti nanti kalau UR plus 1 berarti kan nanti A dikali E I KR A. R-nya plus 1 ya toh, ditambah E dikurangi omega T. Per misalkan UR itu kan berarti sama dengan A dikali E I, ini dikali KR dikali A min omega T. Wes ya, berarti ini bisa saling hilangkan. I pangkat, ini pangkatnya sama. Nah, berarti ini bisa dihilangkan pangkat itu, tinggal apa? E pangkat apa lagi? I KR plus 1 dikali A min KR dikali A, jadinya di sini I K A gitu aja. Nah, ini yang bagian ini. Jadi ini bisa diganti jadi E pangkat I K A. Sedangkan yang ini UR min 1 berarti nanti tinggal min I K A karena pangkatnya di sini ini min 1 berarti kan menjadi min E pangkat min I K A menjadi 2. Nah, ini udah cepet ya, lihat suwi-suwi nanti. Nah, berarti jadi persamaan ini, persamaan yang sebelah sini. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Jadi ini kok iso pengendi 1 min cos KA, 1 min cos KA. Sama ingat-ingat lagi di sini persamaannya tadi, kalau E ini 2 min ya, ini berarti kan maknanya apa? E dikali kok E lagi. E tadi kan sing di atas tadi didelokne sama dengan apa? Sin, di sin cos theta. Nah, ini cos theta min I sin theta. Berarti ini juga bisa dirubah jadi apa mau? Cos theta, theta-nya berarti KA min I sin plus I apa min I plus I sin apa jenenge? KA. Ini yang bagian sini ya, min yang ini berarti apa? Kalau pangkatnya min cos KA ya toh, cos KA min I sin KA. Nah, ini jadi 2 min gini toh, M omega kuadrat. Nah, di sini nanti tinggal 1 min cos KA, 2-nya bisa keluar, tinggal 1 min cos KA. Kok iso ngono kok ndi? Nah, kok iso ngono kok ndi? Sekarang dicek. Ini bisa dicek jadi min ini kan min berarti ini jadinya tandanya min cos KA min I sin KA kan gitu toh, tak terjemahkan satu min cos KA min jadi plus I sin KA kan ini toh, ini 2. Ini min I sin plus I sin berarti kan ini hilang. Min cos KA berarti min 2 min 2 cos KA. Wah, ini ya apa? Fismate kalkulusnya kudu canggih. Berarti ini
mu per M, 2 nya tak keluarkan, tinggal apa? 1 min cos Ka. Ini omega kuadrat ini bersamaan yang ini. Nah ini jadi apa ini? Sin kuadrat Ka per 2. Nah ini dari fungsi ini sampean harus hafal fungsi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Berarti nanti kalau ada apa? Sing rumus identitas itu cos 2 theta itu sama dengan apa? Cos 2 theta sama dengan apa? Nah, giling-giling. Ini digoleki. Nanti akan ketemu menjadi 4 mu per M 1 min 1 dikali sin ya, ini sudah jadi 1. Ini nanti jadi perlu dijelasnya perawi sin kuadrat Ka per 2. Nah ini jadi ini dari fungsi ini, coba diotak-atik di ismat atau di kalkulus ini sebenarnya. Nah ini jadi fungsi yang ini. Nah wes, sekarang omega kuadrat bisa jadi ini. Kalau omega kuadrat sama dengan ini, berarti omeganya bisa diakarkan. Nah ini omega saja ini sebenarnya. Omega bisa plus minus 2 mu pangkat setengah atau plus minus ini. Iya boh, mudeng ora? Nah mudeng ora. Nah jadi kalau omega kuadrat ini diakar, omega kan tinggal ini 2, tapi nilainya bisa plus bisa minus. Mu per M ini harus diakar juga pangkat setengah, sinnya kuadrat tinggal sin Ka per 2. Nah ini fungsinya omega terhadap apa? Terhadap K. Nanti akan dibentuk model kurva seperti ini, hubungan dispersi pada rangkaian monoatomik. Ini nanti akan diplot seperti itu. Nah sekarang yang penting lagi adalah kita terjemahkan jadi ini penjelasannya dari kurvanya ya, silakan nanti baca sendiri bisa. Terus kecepatan, nah ini kalau kita nanti melihat ekspresi sebagai fungsi K, kecepatan fase dan kecepatan grup diberikan oleh ini V sama dengan omega per K, konstanta gelombang. Apa? Dari mana itu bisa muncul? Kita bicara lagi ke masalah gelombang. Pendekatannya ke pendekatan gelombang sekarang. Pendekatan gelombang ini ya, tadi sudah jelas. Pendekatan gelombang itu sama, ingat-ingat V sama dengan lambda dikali F. Ini sama dengan K per 2 lambda itu berarti sama dengan, kalau K nya sama dengan K kan 2pi per lambda, berarti lambda sama dengan 2pi per K, ini ya, bener ya? Iya bener ya. Ini sama dengan 2πf, itu omega 2pi dikali F, berarti F omega per 2pi, berarti ini omega per 2pi, berarti V itu sama dengan omega per K, konstanta gelombang. Nah ini omega per K ya, V nya sama dengan V0 dikali sin Ka per 2 per Ka per 2. Ini dari mana dapatnya? Dapatnya itu adalah dari sini tadi, terjemahan ini tadi. Sama kalau membaca ini tadi akan paham bahwa ini ada kondisi di mana di sebentar. Nah ini daerah untuk K kecil adalah daerah di mana spektur gelombang panjang, di mana konsep kontinuitas dari gelombang akustik sesuai. Untuk daerah jika Ka-nya jauh lebih kecil daripada 1, Ka-nya berarti sin ini menjadi sama dengan Ka. Hubungan frekuensi angular vektornya jadi ini, omega sama mendekati nilai V0 dikali K. Nah kecepatan fase omega per K dan kecepatan grup adalah sama non dispersi daerah frekuensi rendah. Untuk daerah frekuensi rendah keduanya sama pada laju bunyi biasa V0, laju V0 nya sama dengan A mu itu apa tadi, konstanta pegasnya ya, per M dikali pangkat setengah. Nah nanti akan dibawa ke pengertian ini.
bahwa omega itu tadi kan ini V0 per K, V0 per K. Nah gitu, omega sama dengan V0 mendekati V0 per K. V0 nya itu V0 K nya sendiri, K nya didapat dari mana tadi, K nya. Nah ini karena K tadi nilainya sebentar ditokan emang K nya, sehingga dapat persamaan itu berarti omega nya ini sin KA ya toh, berarti omega per K ini kan sin KA per ya berarti tadi omega nya, sebentar saya tulis, omega nya tadi ini ya toh, ada komponen sin KA ini. Nah maka nanti ini bisa ditulis kalau kita mau mencari apa tadi V0 nya. Nah ini V nya berarti ini nanti sama dengan V0. V0 kan berarti kalau ini diturunkan terhadap ini omega ya, omega berarti berarti nanti bisa ditulis jadi V0 ini sin KA per 2 terus ini per KA per 2 KA per 2 ini. Terus kecepatan grupnya berarti kalau diturunkan V grupnya akan jadi V0 turunan dari sin jadi KA saja. Jadi diturunkan terhadap K nya kan per KA per 2 ini penurunnya. Oke ya, resiko yang penting itu tadi sudah, ini kristal 2 atom. Tidak usah ya, kita lewati saja yang cukup 1 atomik. Nah contoh soalnya ini linear diatomik. Wah diatomik berarti tidak usah ya, sing monoatomik saja. Segi ringkasannya. Di ringkasan ini yang perlu sampai lihat adalah ini. Di sini ada ini loh, karakteristik ini bisa dibaca. Jadi secara teoretik dengan gelombang longitudinal ini tadi yang sudah di awal tadi ya toh, fungsi gelombangnya, getaran kisi rangkaian berulang dan sistematik berbiasa atom dan seterusnya, ini tadi K-nya ini ya toh, itu perlu dipahami saja. Terus yang pada monoatomik itu dibaca dulu. Nah yang tadi ini adalah apa tadi, transmisi gelombang. Nah ini perlu kami tadi fungsinya, hubungan dispersi rangkaian ini tadi yang kita turunkan tadi. Nah, omega gitu. Ini terus V grupnya, V kecepatannya ini tadi yang ini yang menjadi penting, kecepatan fase dan kecepatan grup, hubungan dispersi antara K dan omega ini kalau pada diatomik. Nah, itu bisa frekuensi angular itu dituliskan ini untuk itu aja yang penting. Terus kita lihat di sini untuk soalnya, laju bunyi pada rangkaian linear monoatomik adalah ini laju bunyi V jika massa masing atom adalah ini dan jarak posisi seimbangnya adalah ini, tentukanlah konstanta gaya. Bagaimana? Berarti ini kita dapatkan data ini apa, V nya, terus ini ini kita dapat data V nya ini jika masanya masing-masing atom, jarak posisi seimbangnya adalah ini adalah A nya, berarti kita tentukan konstanta gayanya. Oke ya. Oke, untuk mengerjakannya berarti kita tinggal ingat-ingat lagi mana tadi, ini lagi ya, contoh soal nomor 1 tadi saya beneran kebanteran di ya. Untuk nomor 1 kita tetap ingat-ingat persamaan dasar gelombangnya tadi yang mana ini ya, omega sama dengan plus minus 2 mu per m pangkat setengah sin KA per 2 atau sin setengah KA. Nah ini yang perlu dipahami adalah
ini fungsi sinus ya tahu, fungsi sinus. Kalau di gambar grafiknya sebenarnya kan di sini tadi ada gambar grafiknya tadi ini mau. Nah ini tahu, ini kan daerah fungsi sinusnya. Nah fungsi sinus toh nanti gitu. Nah ini nanti ini nilai omega ini akan bernilai menjadi omega maksimum ketika nilai sinusnya adalah 1. Kalau nilai sinusnya Ka per 2 itu sama dengan 1, berarti Ka per 2 ini harus berapa sin? Yang nilai 1 90 derajat atau pi per 2. Berarti nilai Ka itu harus sama dengan pi, atau nilai K nya harus sama dengan pi per A. Ini nilai K nya harus ini, konstanta gelombangnya harus ini. Oke ya, sekarang kita berarti omega max ini nanti nilainya adalah sama dengan apa? Plus minus 2 mu per m per 2. Nah di sini membawa konsekuensi karena sampai tadi punya data di sini tadi apa datanya yang ada. Datanya ada adalah apa ini? Kecepatan linear, berarti ada V. Terus ada lagi apa? Massa masing-masing atom. Terus ada lagi jarak posisi timbangnya, berarti A. Oke, nah sekarang konstanta gayanya yang ditanyakan. Konstanta gayanya berarti apa? Mu-nya berapa? Dan apa ini? Frekuensi angular maksimumnya, omega maksimumnya. Omega maksimum ini berarti harus tahu apa? Mu. Nah caranya makanya ini ditanyakan mu-nya dulu. Untuk mencari mu, dari mana asalnya? Untuk mencari mu kita coba lihat bahwa di persamaan tadi ketika ada omega maksimum nilainya sama dengan ini. Di sini tadi dijelaskan bahwa nah ini V itu sama dengan omega per K, omega per K, omega per K, atau yang di atas tadi mana sih? Sebentar, yang atas tadi yang enak di tadi ini di bro. Lah kita karena dari fungsi tadi itu seperti itu, maka omega itu mendekati nilai V0 dikali K, atau omega sama dengan A mu per M pangkat setengah. Dari sini sebenarnya bisa diterjemahkan juga, atau kalau kita kembali ke persamaan gelombang tadi, K ini sama dengan kan apa? 2pi per lambda, nilainya sama dengan pi per A, kan gini toh? Berarti nilainya lambda itu sama dengan ini dicoret ya toh? Lambda itu sama dengan berarti 2A, lambdanya 2A. Nah dari sini omega max atau omega secara umum di gelombang gitu aja ya, itu sama dengan apa? 2pi dikali F. Nah F sendiri ini sama dengan apa? F itu kan V sama dengan lambda dikali F. Berarti kalau F bisa kita rubah jadi F sama dengan V per lambda. Nah makanya ini bisa kita terjemahkan di sini. Nah omega itu sama dengan apa? 2pi dikali V per lambda. Nah kita bisa substitusikan ini ke sini, konsep omega. Nah berarti omega max itu terjadi ketika ini tadi maksimum, berarti kan lambdanya terjadi saat 2A tadi dari penurunan ini. Artinya dari sini omega max itu juga nilainya sama dengan apa? 2pi dikali V per lambda, sama dengan ini tuh plus minus 2, anggap saja ini nilainya 2 mu per m ya toh, pangkat setengah. Nah dari sini saya bisa hitung A nya lambdanya tadi sudah senilai apa? 2A, berarti tinggal disubstitusikan apa? 2pi V nya ada atau datamu tadi ada V, kita kan merubah ke sini toh. Terus apalagi ini lambdanya jadi apa? 2A
sama dengan 2 mu per M pangkat setengah. Atau kalau kita mau coret ini bisa toh, ini sama ini sudah bisa hilang, tinggal apa ini, pi per A dikali V itu sama dengan 2 mu per M pangkat setengah. Biar pangkatnya bisa hilang, bisa jadi ini jadi apa, pi kuadrat V kuadrat per A kuadrat, bisa gini, sama dengan 4 kali mu per M. Nah kalau mau nyari mu berarti tinggal dipindah, mu 4 nya pindah ke sini jadi pi kuadrat V kuadrat per A kuadrat, M nya pindah ke sini toh, ke atas, berarti ini dikali M. Nah bisa dihitung, masukkan saja nilainya. M nya tadi ada nilainya di sana tadi, di bawah ini tadi M nya ada toh, di M. Nah ini banyak substitusinya seperti itu prinsipnya. Nah ini bisa ditulis jadi apa, ini tadi apa, V, ini adalah ini tadi, aduh ini alah hilang nih, A ini toh, ini apa, M ya toh. Nah berarti ini V M A sudah ada, masukkan sini, ini sudah ada, M A nya juga sudah ada, V nya juga sudah ada, maka ketemu mu nya. Nah ketika ketemu mu nya berapa, ini dihitung dulu ya. Nah, ketika ini sudah ketemu berapa, tinggal dimasukkan, pastikan satuannya sama. Kalau ini meter per detik, kilogram, berarti SI toh, ini juga harus jadi satuan XI, Armstrong jadi meter dikali 10 pangkat min 10. Wes itu sudah ketemu mu nya, berarti sama kembali lagi ke persamaan omega maksimum, karena ditanyakan di sini adalah frekuensi atau frekuensi angular atau omega maksimumnya. Apa tadi itu, plus minus sama dengan plus minus 2 akar apa tadi, mu per M. Nah, atau pangkat mu M pangkat setengah, kan sama aja. Ini sudah bisa dimasukkan, M nya ini, mu nya ini nanti setelah ketemu dimasukkan ke nilainya ke sini, set. Nah atau kalau tidak mau ngitung panjang-panjang kan bisa disederhanakan juga, jadi ini plus minus 2 mu nya jadi apa itu kan M pi kuadrat V kuadrat ya toh, per A dibagi M, berarti M nya bisa hilang, tinggal omega maksimumnya 2 pi kuadrat V kuadrat per A, ini adalah omega maksimumnya. Oke ya, ini mu nya hitung. Wes bisa ya. Oke, saiki tugasnya coba di nomor 3 sama 4. 3 ini contohnya, atom dalam rangkaian monoatomik memiliki jarak gizi pada proses seimbangnya A. Berarti ini apa? A memiliki frekuensi angular sebesar ini, omega. Ini omega. Jika getaran frekuensi angularnya ini, berarti ketika ini omega kondisi yang pertama, ini omega kondisi yang kedua. Ini omega kondisi yang kedua. Walah, angel ya ram. Ini omega kondisi yang kedua. Omega 2-nya. Berapakah besar simpangannya? Besar simpangannya berarti jika getaran yang frekuensinya ini jadi berapa, tinggal pakai perbandingan karena omega sama A hubungannya apa, ini toh, berarti nanti sama sudah bisa membandingkan. Kondisi nomor 3 itu prinsipnya tinggal omega kondisi 2 per omega kondisi 1. Omega kondisi 2 itu kan itu 2 pi kuadrat V kuadrat per A yang kedua per 2 pi kuadrat per dikali V kuadrat per A1, perbandingan. Nanti ketemu ini ditanyakan, ini sudah ada, ini bisa dicoret-coret, atau ini A2 nya ada, ini A2 nya ditanyakan ya, ini ditanyakan, ini ada, ini A1 nya ada, bisa ketemu nomor 3.
Nomor 4, atom pada rangkaian linear monoatomik memiliki jarak gizi pada posisi seimbangnya ini. A. Bila masing-masing atom adalah ini massa dan konstanta gayanya ini. Nah, ini mu-nya sudah ada. Malah tentukan besar energi dan momentum kristal pada saat frekuensi angulernya maksimum. Saat frekuensi angulernya maksimum berarti ketika dia frekuensi angulernya maksimum menentukan energi dan momentum kristal itu gimana? Energi itu prinsipnya apa? Energi ketika frekuensi angulernya maksimum, ya Allah, energi itu prinsipnya adalah 4. Energinya berarti nilainya sama dengan apa? Setengah frekuensi angulernya maksimum, berarti yang maksimum adalah ini, V kuadrat. Sama nyari V dari hubungan mana tadi? Dari hubungan mana? Nah, dari sini kan bisa sampai ketemukan nilai V-nya. Nah, V-nya ada, bisa dihitung tuh, V kuadrat ini malah ya, V kuadrat dari sini bisa dihitung. Ini energinya. Terus karena sebenarnya kan energi mekaniknya kan ada 2, EM, ini EK ditambah EP. Ketika kecepatannya maksimum maka EP-nya ini bernilai 0 kan. Nah, wes. Terus satunya lagi apa? Tadi momentum. Momentum berarti kan momentum kan apa? Massa dikali V, ya tinggal ini aja. V-nya berapa tinggal dikali massa. Wis, beres lah. Oke, itu tugasnya nomor 3 sama 4. Ini tugas. Sama yang tadi bisa dilanjutkan ngitungnya sendiri. Wis, sementara gitu saya akhiri dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.